Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purwonten. Selamat datang di channel Purwonten Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Sising Ci season 5 episode 55 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Sun Wukong saat ini semakin kewalahan melawan Yuan Zi. Yuan Zi Tianzun pun segera mendekat dan menangkap tongkat Sun Wukong. Tongkat itu pun dengan cepat ia rubah menjadi batu. Wukong yang kekuatannya sudah terkuras kini hanya bisa melompat mundur agar tubuhnya tak menjadi batu. Yuan Zi Tianzun pun lalu dengan kejamnya menghancurkan tongkat Ruyi Sun Wukong menjadi berkeping-keping. Sun Wukong pun jadi panik, tapi tekadnya masih kuat karena bagaimanapun juga ia harus menyelamatkan Xiaoyu. Sun Wukong lalu segera melesat maju, namun hanya dengan sekali ayun Sun Wukong pun terlempar ke belakang dengan keras. Dan kini Yuan Zi Tianzun pun benar-benar akan segera membunuh Sun Wukong. Segera ia pun mengeluarkan tangan kegelapan yang sangat besar untuk menggeprek Sun Wukong. Dengan sekuat tenaga, Sun Wukong pun segera menahannya, namun Yuan Zi pun terus menekan Sun Wukong. Dan di saat kritis seperti ini, tiba-tiba Sun Wukong ditemui oleh Xiaoyu yang saat ini berada di dalam dada Yuan Zi Tianzun. Di situ terlihat Xiaoyu dijerat oleh rantai dan tak berdaya. Melihat hal itu, Sun Wukong pun jadi ngamuk dan mengerahkan jurus jiwa monster kera raksasanya untuk menahan tangan besar kegelapan Yuan Zi Tianzun. Dan benar saja, dengan kekuatan itu, Sun Wukong masih mampu menghempaskan Yuan Zi. Sun Wukong lalu dengan cepat segera melesat maju dan meraih dada Yuan Zi Tianzun untuk meraih Xiaoyu. Namun, justru itu malah menjebak tangan Sun Wukong ke dalam dada Yuan Zi Tianzun, sehingga dengan mudah Yuan Zi pun menangkap tangan Sun Wukong dan segera merubahnya menjadi batu. Namun, Sun Wukong pun tak menyerah. Ia pun dengan cepat segera melayangkan tangan satunya. Tapi dengan cepat, Yuan Zi Tianzun segera menusuk tubuh Sun Wukong. Sun Wukong pun kini benar-benar sudah kalah. Dan tiba-tiba saja, Sun Wukong di dalam ketidaksadarannya, ia ditemui oleh Xiaoyu. Di situ Xiaoyu mengatakan kalau Sun Wukong akan menjalani reinkarnasi di alam baka lagi, dan asalkan Sun Wukong tidak menyerah, maka pasti Sun Wukong akan bertemu lagi dengan Xiaoyu. Dan kini terlihat Sun Wukong sudah menjadi batu dan tak bisa apa-apa. Yuan Zi pun lalu menatap Sun Wukong dengan dingin dan mengatakan kalau ia saat ini akan benar-benar memusnahkan Sun Wukong. Seketika muncul sinar gelap besar yang menghujam dari langit. Sinar itu lalu menyambar tubuh batu Wukong dan membuatnya hancur berkeping-keping. Kematian Sun Wukong ini segera dirasakan oleh Tathagata dan Dewa Sasin yang berada di alam surga. Terlihat langit surga pun juga dihujani oleh hujan sinar kegelapan. Sementara itu di alam baka, Jiu Kuanyin juga merasakan kedatangan Sun Wukong ke alamnya. Terlihat sinar hijau memancar deras ke tanah alam baka. Xin beralih kepada Biksu Tong dan kedua muridnya. Biksu Tong pun juga merasakan kalau bahaya besar sedang terjadi kepada Sun Wukong dan Xiaoyu. Maka Biksu Tong pun segera mengajak kedua muridnya untuk berlari dengan lebih cepat. Xin beralih kembali memperlihatkan Yuan Zi yang kemarahannya kini sudah mulai mereda. Tubuhnya juga berubah menjadi normal lagi. Di situ jiwa lain dari Yuan Zi pun mengatakan kalau ia menyuruh agar Yuan Zi segera memakan Xiaoyu. Namun Yuan Zi Tianzun pun tak mematuhi nafsunya karena dia akan segera membawa api abadi ke singularitas sisi lain dunia untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Yuan Zi pun dengan cepat segera terbang dan meninggalkan tempat itu, meninggalkan Bailang dan Yihu serta Niu Moren yang sedang tak sadarkan diri. Xin lalu beralih saat ini Biksu Tong dan kedua muridnya sudah sampai di pinggir Sungai Hitam. Biksu Tong lalu melihat Bailang yang sudah sehat dan sedang menggendong Niu Moren. Bailang pun sangat senang melihat kedatangan gurunya. Namun ada beberapa hal yang dia ragu-ragu untuk menceritakannya kepada gurunya. Yang pertama adalah Sun Wukong sudah mati, dan yang kedua adalah Bailang saat ini bercerita dengan sangat sedih dan terseduh-seduh bahwa di saat itu, saat Bailang mulai sadar, ia pun segera dikagetkan dengan kematian Sun Wukong. Ia pun merasa sangat sedih. Ia pun lalu menghampiri Yihu untuk melihat kondisinya. Dan saat itu Yihu sudah sangat sekarat dan hampir mati. Bailang pun lalu memberi semangat kepada Yihu agar Yihu tetap hidup untuk menyelamatkan Xiaoyu. Namun Yihu pun kini sudah tak kuat dan saat ini hampir mati. Ia pun juga sangat ingin balas dendam kepada Yuan Zi. Dan tak disangka ia pun menyuruh Bailang untuk memakannya saja. Jelas hal itu membuat Bailang sangat kaget. Namun Yihu pun terus memprovokasi Bailang agar Bailang mau memakannya. Hingga akhirnya Bailang benar-benar sudah tak memiliki pilihan selain memakan. Bailang pun kini sangat sedih menceritakannya kepada Biksu Tong. Namun tak disangka
Biksu Tong memaklumi apa yang dilakukan Bailang, walaupun itu adalah dosa yang sangat besar. Namun kedepannya, apapun keadaannya, Biksu Tong tetap melarang Bailang untuk melakukan kanibalisme. Bailang pun kini sangat bersemangat dan segera mengajak semuanya untuk menyelamatkan Xiaoyu. Namun Pat Kai di situ mengatakan kalau itu tak mungkin karena bahkan kakak pertamanya yang sangat kuat saja terbunuh. Namun menurut Wu Qing, Sun Wukong pasti tak mati dengan mudah seperti ini. Biksu Tong pun lalu mengajak mereka untuk mengecek kondisi Niu Moren. Di situ mereka memutuskan kalau mereka akan membawa serta Niu Moren dalam perjalanan ini. Biksu Tong pun lalu memutuskan agar mereka mempersiapkan semuanya dulu untuk melawan Yuan Zitianzun karena hanya itulah satu-satunya cara. Wu Qing dengan kecepatannya, Pat Kai dengan pukulan kuatnya. Jika mereka semua bekerja sama, maka Biksu Tong yakin bisa melawan Yuan Zitianzun. Namun yang jadi masalah mereka adalah bagaimana cara mereka menyeberangi sungai hitam itu. Dan tiba-tiba saja dari kejauhan kini muncul kapal yang sangat besar. Itu adalah milik dari para siluman duyung. Semua anggotanya adalah wanita dan tidak ada pria. Kelompok itu dipimpin oleh Ratu Safir yang angkuh. Ratu Safir dan bawahannya pun lalu keluar dan bertanya, mengapa Biksu Tong ada di sini? Biksu Tong pun lalu mengutarakan bahwa ia ingin meminta bantuan Ratu Safir untuk menyeberangi sungai ini. Ratu Safir pun sangat skeptis karena dulu di saat ia menolong Biksu Tong menyeberangi sungai yang pertama saat akan mengambil api abadi, justru keadaan menjadi semakin memburuk dan semua makhluk hidup menjadi jahat. Biksu Tong pun lalu mengatakan kalau jalan di depan memang tidak ada yang tahu. Untuk itu, ia berjanji kalau ia tak akan pernah menyerah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.